Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku, sahabat-sahabat semuanya? Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada anak-anakku dan sahabat-sahabat semuanya. Dipermudah dalam segala urusan, dihindarkan dari segala macam musibah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selamat kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kali ini kita akan mencoba membicarakan atau membahas tentang akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah atau akhlak mulia. Apa kebalikan dari akhlak terpuji? Adalah akhlak tercela, yaitu istilahnya akhlakul madmumah. Baik, semoga kita digolongkan orang yang selalu memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji. Amin amin ya robbal alamin. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang jujur dan menepati janji. Saya kira anak-anak sahabat semuanya sudah paham ya ini dan juga sudah melakukan dengan baik. Amin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapat setelah mempelajari materi ini? Nanti kita lihat setelah peta konsep ini ya. Ini kita memudahkan pemahaman kita dengan melihat peta konsep. Jadi jujur dan menepati janji ini bahasanya dua ya, yaitu jujur dan menepati janji. Mulai dari pengertian jujur, kemudian dalilnya tentang jujur itu apa saja. Demikian juga menepati janji ini dalilnya apa. Kemudian contohnya ya, ini contoh jujur itu apa. Dan yang lebih penting dalam contoh ini adalah perilaku kita ya, yang selalu mencerminkan perilaku jujur dan menepati janji. Kalau semua ini sudah kita lakukan, kita akan mendapat sikap mulia ya. Jadi akan menjadi terbiasa sehingga menjadi sikap mulia. Yaitu terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan ya, satu, ini dapat mendeskripsikan pengertian jujur, menyebutkan dalil nakli tentang jujur. Dalil itu ada berapa? Ada dua ya, dalil nakli dan akli. Kalau dalil nakli itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan kebalikannya yaitu dalil akli. Kalau dalil akli itu apa? Dalil yang berdasar dari pikiran yang sehat. Baik, lanjut. Nomor 3, bisa memberi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik contoh yang berupa kalimat maupun sikap ya tentunya. Kemudian apa akibat buruk tidak jujur? Ini kita harus tahu ya, supaya kita bisa menghindari sikap tidak jujur.
Kemudian nomor 5, perilaku jujur di sekolah, keluarga dan masyarakat. Nanti anak-anak mencari contohnya ya. Di sekolah itu apa saja contoh jujur. Demikian juga dalam keluarga dan masyarakat. Nomor 6, apa itu menepati janji? Ini menjelaskan pengertiannya. Kemudian dalil tentang menepati janji. Jadi nanti diharapkan setelah materi ini selesai, kita selesai menyaksikan video, kita akan ingat selalu dalil menepati janji. Ya. Di Quran apa kita ingat-ingat. Kemudian nomor 8, contoh perilaku menepati janji. Ya, ini kita bisa memberikan contoh berupa kalimat dan juga perbuatan. Nomor 9, perilaku menepati janji di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, sama dengan jujur tadi ya. Kita bisa memberi contoh perilaku menepati janji. Ini di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nomor 10, ini bisa menyebutkan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Baik, kita lanjut. Pengertian jujur ya. Saya kira udah tahu semua ya pengertian jujur. Yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itu yang pertama. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi informasi yang kita berikan itu cocok nggak dengan kenyataan. Kalau sudah ya berarti kita udah jujur ya. Baik, kita lanjutkan dalilnya. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 23 ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman. Ya, ini hafal ya ini artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini yang tidak diharapkan Allah. Ya. Kita menyuruh jujur tapi gak jujur misalnya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci Allah. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, mudah-mudahan ini ingat terus ya, Quran surat As-Saff 23, agar kita selalu jujur. Ya, apa yang kita katakan betul-betul sudah kita laksanakan. Baik, kita lanjut. Ini dalil yang kedua ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar ya. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida ya. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Al-Ahzab 70 ya. Baik, kita lanjut. Sekarang contoh jujur ya. Tidak menyontek saat ulangan. Walaupun ada kesempatan nggak menyontek ya. Kemudian kalau kita jajan di kantin, membayar sesuai dengan yang dimakan. Tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Oh di kelas ini banyak sepatu, diambil. Nggak boleh, bukan miliknya.
Nanti orang yang punya sepatu ini nangis nih ya. Melaporkan barang temuan. Nah, kalau di jalan menemukan barang, dilaporkan. Ya. Dilaporkan kepada yang berwajib. Kalau di sekolah, di lingkungan sekolah, lapornya kemana? Ke bapak, ibu guru. Ya, baik. Kemudian apa hikmah berperilaku jujur? Ya. Hati menjadi lebih tenang. Kita akan dipercaya orang. Mendatangkan kebahagiaan. Terhindar dari mara bahaya. Coba kita lihat yang nomor 1, hati menjadi tenang. Bener nggak kalau jujur menjadi tenang? Iya. Karena dia nggak takut ya. Jadi pas di kelas ada kehilangan sepatu, Pak Guru tanya, ini siapa nih yang mengambil? Ini tentu orang yang mengambil itu tidak tenang ya. Jangan-jangan ini tahu nih Pak Guru. Tapi yang tidak mengambil, yang jujur ini, tenang dia. Tenang-tenang saja. Nah, betul kan? Betul ya? Jadi orang yang jujur itu hatinya tenang. Kita akan dipercaya orang. Ya. Kalau tidak jujur, orang nggak percaya nih ya. Misalnya tahu ada teman yang selalu nggak jujur ya. Kita percaya nggak menitipkan barang? Tidak percaya. Ya. Kemudian jujur mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita selalu jujur, maka kita akan senang gitu ya, hati-hati ya, akan bahagia. Kemudian terhindar dari mara bahaya. Ya. Coba misalnya ada orang nggak jujur ya. Motornya misalnya bensinnya mau habis ya. Ketika ditanya ayahnya, gimana bensinnya? Penuh ayah? Nah, itu kan nggak jujur. Kemudian ayahnya menyuruh untuk pergi beli sesuatu. Di jalan karena bensinnya habis, ya dia harus nuntun ya. Untung nggak nabrak ya. Kalau nabrak gimana? Karena kalau bensin habis kan macet, padahal belakang masih melaju, akan berbahaya. Ini contoh jujur itu akan terhindar dari bahaya. Kalau kita jujur nggak akan ya mendorong motor. Baik, kita lanjut ya. Ya, sebelum kita melanjutkan materi menepati janji, ada sebuah kisah ya tentang jujur nih. Kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih kecil. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani ini berniat ingin ke kota, ingin menuntut ilmu. Dia berpamitan dengan ibunya. Kemudian oleh ibunya dikasih bekal 40 dinar. 40 dinar. Oleh ibunya dijahit di lengan kanan ya, di pangkal lengan ini, di bajunya itu. Sehingga tidak kelihatan. Maka berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani bersama rombongan ya. Berangkat. Tetapi di tengah perjalanan dihadang oleh perampok ya. Seluruh harta ini, rombongan ini atau kafilah ini diminta oleh perampok. Giliran Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil ini juga mau diminta, ditanya, kamu membawa apa? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, saya
membawa 40 dinar. Apa? Membawa 40 dinar, kata perampok. Dia malah ketawa ya. Perampoknya ketawa. Kamu bercanda ya? Kemudian sambil pergi ya. Datang lagi perampok yang lain, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu bawa? 40 dinar. Ketawa terbahak-bahak lagi. Ya. Gak percaya anak kecil bawa uang 40 dinar. Maka akhirnya terdengar oleh pimpinan perampok nih ya. Maka pimpinan perampok sendiri yang datang menemui Syekh Abdul Qadir nih. Dengan pertanyaan yang sama, kamu membawa apa? 40 dinar. Ya. Kalau tadi perampok yang lain langsung pergi, ini enggak ini. Bertanya lagi, kamu taruh di mana? Dengan jujur, Syekh Abdul Qadir Jalani menunjukkan, ini saya taruh di sini, di lengan ini, dijahit. Pimpinan perampok ini mulai heran. Mengapa kamu tunjukkan kepada saya? Nggak tahu. Kalau nanti saya ambil, kamu nggak punya apa-apa. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jalani? Ibu saya sudah mengajarkan saya tentang kejujuran. Maka kepada siapapun saya harus jujur. Nah ini kepala perampoknya ini mulai heran ya, bertambah heran. Ini ada anak yang jujur sekali. Lalu apa yang kau makan nanti di kota kalau ini saya minta, saya ambil? Syekh Abdul Qadir menjawab, karena Anda lebih membutuhkan, maka saya kasih untuk Anda. Sedangkan nanti saya di kota, saya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu, Maha Melihat. Begitu mendengar jawaban seperti itu, tersungkur ya ini ya, si kepala perampok ini tersungkur, ingat tentang kejujuran yang pernah dia miliki. Dia juga pernah jujur, ya nggak merampok ya. Maka dia akan tersungkur kemudian bertaubat ya, mohon ampun kepada Allah. Itulah kisah luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Jalani tentang kejujurannya. Bisa menginspirasi perampok ini kembali ke jalan yang benar ya. Akhirnya perampok ini bertaubat dan tidak merampok lagi. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang menepati janji ya. Apa itu menepati janji? Ya, maaf ya, ini pengertian menepati janji. Ya, mari kita lihat. Apa itu menepati janji? Menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Ya. Kita sudah pernah berjanji kepada siapa? Nah, kalau kita sudah melaksanakan, itu artinya kita sudah menepati janji. Baik, dalilnya Al-Quran surat Al-Imran 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastaruna bi'adillahi wa aimanihim samanan qalila
Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Quran surat Ali Imran 77. Baik, kita ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka adab yang pedih. Itu. Ya. Ini mengingatkan kepada orang-orang yang tidak menepati janji. Ya. Intinya dari ayat ini adalah Allah menyuruh kita untuk selalu menepati janji. Ya, orang yang tidak menepati janji nanti di hari kiamat itu tidak diperhatikan. Ya, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak memperhatikan mereka. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ini, bagi mereka adab yang pedih. Maka kalau kita janji harus kita tepati ya. Baik, kita lanjutkan. Nih dalil yang kedua ya. Mengapa kita harus menepati janji? Ini agar kita terhindar dari sifat ini, sifat munafik. Karena tanda-tanda munafik ini menurut hadis Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu ada 3 ya. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Nah ini. Kalau kita selalu menepati janji berarti ya terhindar dari sifat munafik. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana misalnya contoh ya, contoh menepati janji. Kira-kira apa? Nah, ini misalnya contoh yang mudah ya, seorang pengurus organisasi di sekolah atau OSIS ini sudah ada kesanggupan untuk rapat pada hari yang telah ditentukan. Ya. Kemudian dia datang tepat waktu. Nah, ini contoh dia sudah menepati janji. Demikian juga anggota ya, bukan hanya pengurus. Anggota juga begitu. Kalau ada undangan, kita udah berjanji akan datang, dan kita datang itu artinya kita sudah menepati janji. Bagaimana sebaiknya kita berjanji? Ya mengucapkan insya Allah. Misalnya ada undangan, insya Allah saya datang, insya Allah saya hadir. Gitu. Kalau sudah berjanji dengan insya Allah, tapi ternyata ya, kok kita tidak bisa memenuhi janji itu, harus segera memberitahu ya.
Kalau tidak nanti ditunggu-tunggu. Rapatnya nggak dimulai ya, gara-gara menunggu kita. Akhirnya nggak jadi rapat. Itu kita yang salah. Jadi harusnya apa? Harusnya kalau terpaksa nggak bisa, ya harus memberitahu. Baik, kita lanjut. Apa hikmahnya orang yang menepati janji ya? Dipercaya orang lain, banyak teman ya. Jadi kalau selalu menepati janji, dipercaya orang lain. Kalau enggak, tidak dipercaya. Kemudian banyak teman ya, karena selalu menepati janji. Ini banyak yang seneng ya, akhirnya banyak yang berteman. Terhindar dari sifat munafik. Ini tadi ya. Kalau kita selalu mengingkari janji kan berarti munafik. Kalau kita selalu menepati janji artinya kita terhindar dari sifat munafik. Baik, kita lanjutkan. Itu materi yang sudah ya. Nanti kita, supaya kita lebih kuat ingatan kita, ini tugas ini dikerjakan. Ditulis di buku tulis tanpa diupload ya, tanpa diupload di Google Classroom. 1, ini mendeskripsikan pengertian jujur ya. Apa itu jujur? 2, menyebutkan dalil nakli tentang jujur ya. Tadi sudah ya. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akibat buruk tidak jujur ya. Tadi belum diterangkan tapi harus tahu nih ya. Apa akibat buruknya tidak jujur? Ya tadi sudah ada ya tadi. Kemudian nomor 5, perilaku jujur di sekolah, keluarga dan masyarakat. Contohnya bagaimana? Nomor 6, ini pengertian menepati janji. 7, menyebutkan dalil tentang menepati janji. 8, contoh perilaku menepati janji. 9, perilaku menepati janji di sekolah, keluarga dan masyarakat. Ya, yang ke-10, hikmah berperilaku jujur dan menepati janji. Demikianlah anak-anak, sahabat semuanya, tentang materi jujur dan menepati janji. Jika kurang jelas silakan ditulis di kolom komentar ya. Silakan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Klik like dan subscribe. Yang sudah subscribe cukup. Kalau suka silakan like ya. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya kalau ada video baru kita bisa melihat. Semoga subscribe sahabat-sahabat semuanya ini dicatat sebagai amal jariah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.